berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jalannya acara di hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpadu satu pintu sekalian membuka secara resmi kegiatan sosialisasi. Waktu dekat. Kegiatan kami mensosialisasikan perizinan berusaha terbaru, yaitu kita menggunakan izin online, tetapi juga langsung melakukan praktek pembuatan izin online di tempat pada para pelaku usaha seperti itu. Dan sesuatu yang paling utama adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan saja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, saya hormati, tahun lalu pada tanggal 9 Agustus tahun 2021, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi sudah launching program perizinan berusaha berbasis risiko untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, perizinan berusaha berbasis risiko ini yang kita kenal dengan sebutan di atas ini OSS, ya, itu dipakai bahasa Inggris, online single submission business approach. Itu izin usaha berbasis risiko. Kalau dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita menggunakan izin dengan membuat izin secara online. Kita masih ketik dengan komputer, surat izin, dan ditandatangani dengan tinta basah. Tetapi kita sekarang berada di era yang berbeda, era digital, di mana semua hal sekarang sudah menggunakan teknologi informasi, sehingga izin pun demikian. Sekarang sudah sistem online dan semua terpantau langsung dari pemerintah pusat. Nah, kalau izin online ini Bapak Ibu relatif hampir semua itu gratis. Jadi tidak ada izin yang harus bayar sekian itu. Kemudian izin yang baru ini dia terbuka untuk siapa saja bisa membuat izin online, bahkan lewat HP. Tidak salah dalam membuat kebijakan-kebijakan. Kedua, kita di sini juga memfasilitasi nanti untuk pembuatan izin tempat. Jadi kalau Bapak Ibu syukur-syukur kalau mempunyai HP Android atau laptop, nanti ada penjelasan dari petugas kami di sini yang akan menjelaskan syukur kalau langsung bisa bikin langsung kita print di sini. Tapi kalau tidak, nanti juga ada staf kami yang siap standby di belakang maupun sistem aplikasi ini juga yang terkait dengan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya seperti dari Kementerian PU, OSS ini terkait dengan PU, dengan lingkungan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan macam-macam itu masih banyak aplikasi yang belum sempurna. Kemudian karena user pengguna di kementerian ataupun di daerah juga sampai saat ini juga masih belum satu pandangan, masih banyak beda-beda persepsi. Kemudian belum tersosialisasinya aplikasi yang terkait dengan krisis TPA. Nah, krisis dan kementerian teknis ini masih belum tersosialisasikan juga dengan baik. Kemudian karena sistem ini sistem terbuka, siapa saja bisa bikin, jadi bukan kami di kantor saja Bapak Ibu datang, Bapak Ibu bisa bikin di tempat langsung jadi, langsung bikin. Akhirnya sistem ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari keuntungan komersial dengan mencari uang untuk pembuatan izin. Kemarin kami didawai saja karena kebetulan ada orang yang menguasai teknologi informasi ini cukup baik, dia lihat di YouTube, ada video pembuatan izin secara online. Kemudian dia
manfaatkan pelaku usaha yang tidak punya kemampuan teknologi informasi. Dia bilang 1 izin 1 juta. Nah, ini yang berbahaya. Orang pikir nanti kami dari kantor penanaman modal yang meminta uang, padahal tidak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang memanfaatkan seperti itu, maupun tidak, kita bisa datang di kantor sendiri untuk membuat izin. Ataupun ada nanti nomor kontak yang disampaikan, Bapak Ibu bisa hubungi, kita punya petugas akan mengambil pembuatan NIB, sehingga gratis, tidak ada 1 sen pun akan dikeluarkan. Dan mungkin masih banyak mungkin lain. Dan Bapak Ibu dan saudara maupun masalah begitu banyak, kita tetap paksakan jalan dulu. Nanti kekurangan akan dibenahi pelan-pelan. Kalau kita betul-betul semua DNS, semua hal harus dibenahi, maka mungkin butuh waktu 10 tahun. Bahkan kalau kita orang Kristen bilang sampai Tuhan Yesus datang pun barangnya belum jadi. Jadi apa yang harus kita proses sambil terus membenahi satu persatu. Dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, nanti pada kesempatan ini Bapak Ibu akan disosialisasikan materi-materi. Tidak banyak, mungkin sosialisasi dari materi yang akan dibaca adalah 20% saja. 80% kita sudah langsung action di tenaga-tenaga operasional kami dari kantor yang siap untuk membantu Bapak Ibu dalam membuat izin. Yang penting persyaratan sudah dibawa untuk dibantu untuk membuat izin. Oke, saya pikir itu saja yang boleh saya sampaikan, tidak banyak hal. Kiranya Tuhan menolong kita dalam kasih izin kita di pagi sampai di sore. Ya, sekaligus saya membuka secara resmi acara kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal serta Dinten OSS-MBA di Kabupaten Purwakarta tahun 2020. Menengah tinggi dan tinggi. Bapak Ibu gak usah repot pikir, saya ini resikonya apa ya? Saya ini tidak tahu satu resiko, tidak usah. Yang penting nanti dalam Bapak Ibu memilih bidang usaha Bapak Ibu harus hati-hati. Hati-hati itu apa? Karena di dalam bidang usaha kami sebutnya itu KBRI. Yang sudah sering mengurus izin pasti tahu KBRI ya, klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ada lebih. Nah ini tadi tingkat-tingkat resiko yang KBRI yang halaman di non-UMK itu, coba bisa dilihat halaman ketiga. Bapak Ibu ada pegang materi di situ, tapi mungkin hanya dikasih buat yang non-UMK ya, dalam arti ya modalnya di atas 5 miliar. Di sini ada pelaku usaha yang modalnya di atas 5 miliar. Tidak ada ya? Oke. Karena pembagian kelasnya itu hanya 2 kelas. 1 UMK itu sampai dengan 5 miliar dan non UMK. UMK itu kan pasti Bapak Ibu tahu usaha mikro kecil. Non UMK itu di atas 5 miliar. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini kelasnya UMK semua ya Bapak Ibu ya? Iya. 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 Oke. Ya, dalam beda KBRI itulah yang nanti akan menentukan resiko usaha Bapak Ibu. Resiko itu yang akan nanti menentukan Bapak Ibu sulit dan tidak sulitnya mengurus perizinan ini. Yang tadi sudah dijelaskan di awal, kalau resikonya rendah, Bapak Ibu dapat mau ikut berusaha, itu sudah menjadi izin bagi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tadi pilihannya usahanya resikonya tinggi, nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus Bapak Ibu penuhi, persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan yang harus Bapak Ibu upload, scan dan upload ke dalam baru izinnya Bapak Ibu keluar. Jadi
Kalau rendah tadi yang di diagramnya Kepala Dinas sampaikan, resiko rendah itu Bapak Ibu cuma dapat NIB ya. NIB itu seperti kalau penduduk itu di Dukcapil kan memiliki NIK ya, nomor induk kependudukan. Kalau kita pelaku usaha mau dia dari kecil sampai tingkat besar wajib, sekarang diwajibkan memiliki NIK, nomor induk berusaha. Jadi kalau pelaku usaha Bapak Ibu nanti tanya di kanan kiri, ini apa pasar ya, yang belum punya NIB berarti dia masih ilegal. Sekarang begitu Bapak Ibu ya, belum memiliki namanya NIB. NIB itu wajib. Jadi kalau penduduk belum punya NIK, itu kan masih penduduk gelap ya. Nah, kalau kita pelaku usaha menjalankan usaha di Indonesia belum punya NIB, itu berarti masih ilegal Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kios Padat Karya di Jalan Padat Karya. Yang saya mau tanyakan tentang NIB-nya. Kalau usaha kita ada misalnya dua, satu NIB-nya bisa digunakan atau harus ada dua NIB-nya? Oke, Ya. terima kasih Bapak. Tadi saya sudah, kayaknya di lembar tadi sudah saya sampaikan, satu pelaku usaha hanya memiliki satu NIB Pak. Sedangkan KBLI atau jenis usahanya bisa berlebih-lebih. Ya, dalam kasus ini kan saya punya Iya. pangkalan juga kan, Ibu. Iya. Jadi kalau jadi NIB-nya juga harus dua pangkalan. Kalau namanya masih Bapak, tetap Bapak saja. Oh, Nah, iya. kenapa? Bapak mau daftar ulang lagi, misalnya nama pangkalan yang berbeda juga nggak akan diterima Pak. Akan terbaca bahwa NIK-nya Bapak sudah pernah digunakan. Makanya kalau Bapak sudah misalnya pernah gunakan, Iya. besok-besok ada orang mau gunakan NIK-nya Bapak untuk bikin usaha nggak akan bisa. Nah, kecuali sudah dilakukan perubahan, misalnya pencabutan, pembatalan, Bapak sudah diganti dengan istri Bapak, baru bisa. Jadi kalau Bapak punya kios 2 atau pangkalan 2, Bapak ingin dua izin usahanya, berarti Bapak bikin satu nama Bapak, satu orang lain, bisa istri, bisa adik dan sebagainya. Itu yang berikut, kalau badan usaha itu bisa. Kalau badan usaha karena misalnya pemilik lagi, nama pemegang saham biasanya kalau diusahakan lebih dari satu, nah itu bisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih pula atas kesempatan waktu ini untuk rekan-rekan sekalian. Nama saya Dahlan, pemilik kios asli di Jalan Muhammad Toha. Yang saya tangkap dari penjelasan dari Bapak Endren Maur dan Ibu tadi bahwa NIB adalah pengganti dari SIU maupun SITU, ya. Otomatis dari NIB ini adalah pengganti segala sesuatunya yang ada kaitannya dengan perizinan perdagangan, termasuk izin reklame. Di dalam yang waktu lalu itu kan ada SITU, SIU, kemudian izin reklame. Kemudian dengan adanya NIB ini berarti kita juga sudah bebas untuk membuat reklame dan sebagainya. Jadi sudah mencakup semua, tidak perlu ada izin reklame dan sebagainya. Kalau yang dulu kan ada reklame dan sebagainya, seperti spanduk dan sebagainya. Kemudian yang kedua, izinkan saya usul kepada Ibu, ini kaitannya dengan UMKM. Kita ini kan termasuk saya adalah pedagang enceran, usaha sembako yang kecil-kecilan yang notabene tadi disebutkan bahwa kita adalah mikro, di bawah kecil lagi ya, di bawahnya usaha kecil berarti kita mikro, masih kecil sekali, di bawah 1 miliar. Padahal
modal kita juga nggak sampai 100 juta, berarti sangat mikro. Oleh karena itu, kiranya Ibu sebagai penyambung lidah dari kami, mungkin dengan adanya acara ini bisa disampaikan kepada yang berkompeten di atas, kira-kira kita bisa mendapatkan suntikan modal, Bu, karena kita dikategorikan orang-orang yang mikro ini, sehingga kita bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lain. Artinya dengan adanya suntikan modal yang mungkin bebas dari bunga, ya betul, bunga katanya, otomatis kita bisa akan lebih berkembang lagi. Oleh karena itu, dengan pertemuan yang bagus ini, saya mohon kepada Ibu kira-kira menjadi penyambung lidah untuk usulan kami. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih juga kepercayaannya kami sebagai penyambung lidah untuk suntikan modal tadi ya. Ya, saya jawab dulu tentang izin reklame Pak. Mungkin Bapak sudah lama berarti Bapak tidak pernah urus izin Pak. Ketahuan Pak. Karena izin reklame itu sudah hampir 3 tahun Pak, tidak ada kalau nggak salah ya. Teman-teman perizinan izin reklame itu sudah ditiadakan itu kurang lebih 2 tahun lebih lah Pak. Izin reklame ditiadakan, tapi izin reklame yang dimaksudkan kami dulu, SIPR itu bukan izin reklame spanduk di mana-mana Pak, bukan. Jadi izin reklame yang dulu kami keluarkan satu paket dengan Situsium itu adalah untuk papan nama usaha Bapak yang dipasang di sekitaran lokasi usaha Bapak. Jadi kalau misalnya toko obat misalnya ya, sama toko di depan tokonya tuh Pak, itu reklame untuk itu Pak, supaya diketahui, karena toko tanpa nama kan ya susah dicari orang, misalnya belinya di mana, oh toko ini, oh toko yang di ujung sana nggak ada nama kan susah ya Pak ya. Kalau toko Matahari orang kenal sekali, toko Wombay itu Pak, reklame seperti itu. Jadi dulu tuh satu paket nggak harus ngurus tersendiri. Nah kalau reklame yang di luar jauh dari lokasi Bapak itu tetap ada pengurusannya, itu izin reklame juga Pak. Dan kalau nggak salah kalau itu swasta itu nanti juga ada di dalam OSS, misalnya ada baliho, videotron dan lain-lain. Bapak mau iklankan produk Bapak, misalnya kayak rokok-rokok di jalan di kota-kota besar, itu bayar Pak. Itu urus izinnya sendiri dan itu bayar, karena dalam perizinan itu ada kurang lebih 5 izin yang masih bayar. Salah satunya kayak IMB, izin reklame itu, izin penangkapan ikan, itu bayar Pak. Begitu, itu maksudnya pengurusan izin dan berbayar Pak, begitu. Jadi yang lalu mungkin Bapak agak salah pengertiannya ya. Jadi kalau pengurusan pemasangan reklame menggunakan ruang terbuka hijau jauh dari tempat Bapak melakukan usaha, itu reklamenya berbeda Pak. Oke, kalau suntikan modal Pak, kami sudah pernah mengusulkan bahwa dinas kami juga kalau diperbolehkan akan mendata dan memberikan modal bagi pelaku usaha yang bagi kami kayak kriterianya misalnya mikro seperti Bapak tapi berpotensi, terus atau yang UAP sudah pernah yang orang asli Papua tapi dia berpotensi mau kami modali, tapi sementara ini belum dijawab karena mungkin menurut mereka itu tugas dari dinas sosial atau dinas koperasi ya, Patrion ya, satu program untuk kami usulkan, tapi mereka bilang itu sudah ranahnya dinas lain, tapi tetap kami bisa nanti akan tetap mengupayakan karena di daerah lain juga ada dinas PTSP yang mungkin memberikan bantuan namanya insentif, namanya kemudahan fasilitas ya, fasilitas atau insentif kemudahan usaha itu. Salah satunya pemberian bantuan berupa modal. Mungkin itu Bapak Ibu, kayaknya saya cukupkan ya pertanyaan karena Bapak-bapak ini gelisah sudah mau sholat ya. Nanti saya yang berdosa. Saya minta tolong Bapak Ibu kehadirannya karena materi yang berikut sebelum nanti kita BIMTEK itu LKPM penting sekali. Bapak Ibu, kewajiban Bapak Ibu setelah kami memberikan Bapak Ibu hak untuk mendapatkan perizinan yang begitu mudah, nanti ada kewajiban yang harus Bapak Ibu penuhi. Kalau tidak dipenuhi nanti kami kejar-kejar Pak. Kejar-kejar sampai yang kubur Pak. Itu ya, nanti kita akan jelaskan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih untuk narasumber.
dan ibu sekalian, pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2022 dilaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan bimbingan teknis bagi bagi para pelaku usaha untuk penggunaan teknologi OSS RBA di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya mengucap syukur banyak pelaku usaha yang mengapresiasinya dan kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Saya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2002 mengapresiasi semua kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi, tapi juga kami memfasilitasi apa yang telah diprogramkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Kepulauan Yapen di saat ini, di mana kami terus mengejar target-target dan capaian-capaian yang ditargetkan oleh Kementerian Investasi baik Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita berharap tahun-tahun ke depan masyarakat semakin banyak tahu tentang penggunaan aplikasi ini OSS RBA untuk pengurusan perizinan mereka, tetapi juga melaporkan LKPM atau laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan target-target yang sudah direncanakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.